Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Anissa Anshar dengan NIM 2104042023 dari kelas BKB Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di video kali ini saya ingin membahas materi tentang seruan untuk tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus. Selamat menyaksikan. Nah, adapun materi bagian pertama yaitu definisi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan penenangan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Nah, mengapa bisa terjadi anak ABK atau anak berkebutuhan khusus dengan istilah tumbuh kembang normal dan abnormal pada anak berkebutuhan khusus bersifat abnormal, yaitu terdapat penundaan tumbuh kembang yang biasanya tampak di usia balita seperti baru bisa berjalan di usia pada 3 tahun. Nah, hal lain yang menjadi dasar anak tergolong berkebutuhan khusus yaitu ciri-ciri tumbuh kembang anak yang tidak muncul atau absen sesuai usia perkembangannya seperti belum mampu mengucapkan satu kata pun di usia 3 tahun atau terdapat penyimpangan tumbuh kembang seperti perilaku ekholia atau membeo pada anak autisme. Adapun materi selanjutnya yaitu ciri-ciri anak berkebutuhan khusus yang dimana terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, anak dengan gangguan fisik yang dimana ini terdiri atas tunanetra, yaitu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi. Lalu yang kedua adanya tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya. Lalu yang terakhir yaitu tunadaksa, merupakan anak yang mengalami kelainan. Lalu kedua yaitu anak dengan gangguan emosi dan perilaku, terbagi atas 3 bagian yang dimana adanya tunalaras, merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri. Kedua, tunawicara merupakan anak dengan gangguan komunikasi. Lalu yang terakhir adanya hiperaktif. Secara psikologis, hiperaktif merupakan gangguan tingkah laku yang tidak normal. Adapun ciri-ciri yang ketiga yaitu anak dengan gangguan intelektual, terbagi atas 5 bagian yang dimana adanya tunagrahita. Lalu yang kedua, anak lamban belajar atau slow learner. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus. Kemudian keempat, anak berbakat, merupakan anak yang memiliki bakat atau kemampuan. Lalu yang terakhir adanya autisme, merupakan gangguan perkembangan pada anak. Nah, kemudian seruan untuk tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus. Seruan International Education for All atau IFA yang dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan global hasil World Education Forum di Dakar, Senegal pada tahun 2000, penuntasan IFA diharapkan tercapai pada tahun 2015. Nah, program ini memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh ilmu pengetahuan di sekolah umum sebagaimana yang diperoleh anak-anak normal, yaitu di sekolah inklusif. Pendidikan inklusif adalah merupakan sistem layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Jadi, dari penjelasan di samping dapat kita ketahui bahwa anak ABK atau anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Itu pun tetap bisa melanjutkan sekolah, yang dimana sekolah ini biasa disebut dengan sekolah inklusif. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif dikenal merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau
bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan bersama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pentingnya pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu agar kita dapat lebih menghargai keberadaan mereka sebagai individu sehingga dapat memberikan dukungan dan pengajaran yang tepat pada mereka, serta stop untuk membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus.